Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk di dalam bab wudunya, di mana wudu merupakan salah satu bentuk syarat sahnya kita melaksanakan sholat, kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Dan itu kita ibadah kepada Allah, baca Quran, itu disunahkan juga kita harus punya wudu, memegang Al-Quran dan lain sebagainya yang menuntut kita diwajibkan untuk berwudu, di mana wudu ini merupakan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak disyariatkannya itu pada malam Isra dan Mi'raj. Jadi disyariatkannya itu mulai malam Isra dan Mi'raj itu besertaan Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu. Itu sudah disyariatkan perintah untuk wudu. Memang dalil atau ayat yang menjelaskan tentang masalah wudu ini turunnya itu di Madinah. Idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu adalah perintah wudu ketika idza kuntum ila sholat, ketika kita mau mendirikan sholat, yakni harus disuruh untuk membasuh wajah. Nah, ayat ini, dalil ini merupakan dalil perintah wudu, yang mana ayat ini itu diturunkan oleh Allah di Madinah. Jadi setelah Nabi hijrah ke Madinah tahun 2 Hijriah itu baru difardukan. Kenapa kok diakhirkan perintah ini? Dalilnya ayatnya kok turun terakhir, padahal syariatnya itu sebelum hijrah, artinya pas waktu Isra dan Mi'raj. Dijawab oleh para ulama bahwasanya turunnya ayat itu sebagai penguat dari perintah wudu sebelum hijrah. Jadi perintah wudu di Mekah itu sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, turunnya ayat di Madinah itu sebagai penguat saja, penguat dari perintah wudu di Madinah. Di dalam hadis diriwayatkan bahwasanya Jibril itu mendatangi Rasulullah ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, kemudian diajari wudu, kemudian disuruh untuk sholat 2 rakaat, termasuk syariat yang terdahulu. Jadi tidak hanya wudu ini adalah syariat yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW, tapi nabi-nabi terdahulu itu juga wudu ketika melakukan ibadah atau sholat. Ini berdasarkan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya'i min qabli. Ini adalah wudu ketika Rasulullah melakukan wudu, terus dawuh oleh sudah wudu. Nah, ini adalah wudu dan wudu para nabi-nabi terdahulu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya wudu ini bukan hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW, tapi
umat-umat terdahulu atau nabi-nabi terdahulu itu juga melakukan wudu. Cuman bedanya itu dalam segi kaifiyahnya, caranya wudu, apa yang dibasuh mungkin beda, tidak seperti umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada perbedaan dalam masalah kaifiyahnya. Terus masalah wudu ini itu diambil dari kata wado'ah. Wudu itu asalnya pengambilan namanya atau lafadznya itu dari kata wado'ah, yang artinya itu nadhafah atau bersih, bersinar, atau artinya itu baik, hasan, terus mencorong. Makanya kalau diimplementasikan orang yang wudu terus menerus itu wajahnya akan bersinar. Jadi besok di akhirat itu wajahnya orang yang sering wudu, termasuk dawamul wudu itu akan mencorong. Termasuk min khususiyati umat Muhammad itu diberi kekhususan adalah tahjil. Urroh kali tahjil ketika wudu, melebihkan basuhan tangan, basuhan kaki, itu dilebihkan dari batas wajib. Seperti basuh tangan itu kan sampai siku-siku, besertaan siku-siku. Nah ini dilebihkan sampai lengan separuh. Ini sunnah hukumnya. Ini termasuk namanya urroh. Terus masalah melebihkan basuhan kaki itu juga dilebihkan dari tangan kaki, lebih separuhnya betis. Terus masalah mengusap juga itu ada madinahnya, semuanya adalah tujuannya supaya besok itu ketika di akhirat umat Nabi Muhammad itu ada tandanya, anak peneri bedanya dari umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu wudunya mungkin hanya membasuh sampai sikut, tapi umat Nabi Muhammad diberikan kelebihan, kesunahan, tanda besok di akhirat itu kalau wudunya sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka akan ada cahayanya itu lebih mencorong. Soalnya ada kesunahan tahjil di dalam berwudu. Kalau menurut wudu, jadi wudu itu kalau di segi lafaz, wudu itu adalah pekerjaan. Pekerjaan wudu. Jadi kalimat wudu itu kayak sahur, syukur. Kalau wadu itu alatnya. Kalau kita awalnya wadu itu alat untuk wudu, yakni air. Wadu. Tapi kalau di doma itu pekerjaan wudu. Kayak dia syukur dengan sahur. Kalau sahur itu adalah makanan. Kalau syukur berarti pekerjaan kita sahur. Kalau di hasilnya itu sahur berarti makanan sahur. Tapi bodoh kalimat. Jadi di dalam masalah wudu ini banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan kelebihan, keutamaan orang-orang yang wudu gimana. Orang yang wudu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyempurnakan wudunya akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, baik dosa yang disengaja atau enggak, dosa-dosa kecilnya. Kalau memang wudunya itu sempurna.
Artinya sempurna itu bukan hanya wajibnya saja yang dibasuh, tapi semuanya yang disunahkan itu harus dipenuhi. Termasuk kesunahan wudhu. Setelah wudhu itu ada sunnah sholat dua rakaat. Ini kesunnah. Mantul wudhu sholat dua rakaat. Usolli sunnatan. Usolli bisunnatin. Usolli sunnatan rakataini bisunnatin wudhu. Itu sholat dua rakaat. Orang yang melakukan wudhu dengan sempurna kemudian sholat dua rakaat, sholat wudhu, nah itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Kehidupannya akan dimudahkan, jalan hidupnya akan diberikan kelancaran, rezekinya juga gitu. Semuanya yang hajatnya, hajat dunia dan akhirat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk keistimewaan wudhu. Terus di dalam bab ini dijelaskan hadis pertama. Hadis pertama ini mengenai tentang masalah sunnah. Sunnahnya dulu yang dibahas ini. Sunnah di dalam berwudhu. Kalau bacakan Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan riwayatkan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saking Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, qala dawu sapa Rasulullah, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Ing dawu laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Laula an asyqa, mbok yo to lamun ora khawatir ngebetaken ingsun. Mbok yo to lamun ora khawatir oleh ngebetaken ingsun ala ummati ing atase umat ingsun, la amartuhum nyektine perintah, la amartuhum mongko nyektine perintah, la amartuhum mongko nyektine perintah saka ingsun ing ummati, perintah napa bisiwaki kelawan gawe siwak, perintahane nau ma'akul liwuduin sertane saben-saben wudu. Akhrajahu ngriwayataken ing hadal hadis sapa Malikun Imam Malik wa Ahmadu lan Imam Ahmad wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa sahahahu lan ngukumi sahih ing hadal hadis sapa Ibnu Huzaimah wa dzakarahu lan nutur ing hadal hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari taklikon kelawan naklik gantung. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Nasa'i, dan juga disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Dan Imam Bukhari itu menyebutkan hadis ini secara taklid. Artinya di dalam Sahih Bukhari itu tidak disebutkan hadis yang seperti ini. Artinya aslinya ada, cuman redaksinya itu beda. Kalau di Sahih Bukhari itu laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Ada kata-kata inda kulli sholatin, bukan ma'akulli wudu. Itu yang ada di Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari ada, di Sahih Muslim ada. Termasuk hadis muttafaqun alaih, disepakati antara Imam Muslim dan Imam Bukhari. Cuma redaksi dengan menggunakan ma'akulli wudu'in ini tidak disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari, tapi ada di kitab yang lainnya yang dimiliki oleh Imam Bukhari. Nah,
disebutkannya itu secara taklek. Taklek niku hadis niku diriwayatkan dengan membuang sanadnya. Taklek niku. Jadi langsung an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sinten an Abi Hurairah qala Rasulullah langsung ngoten. Jadi membuang sanadnya. Sanad ada kalanya itu tabiinnya yang dibuang, ada tabiinnya. Itu taklek. Jadi dibuang semuanya. Memang ada khilaf di antara para ulama masalah hadis kesohihan, hadis ma'kulli mudin. Cuman di situ Imam Bukhari menjelaskan hadis ini hadis yang bagus dan sahih meskipun ditaklid. Jadi ini termasuk kesunahan di dalam masalah wudu. Sunnah ketika kita wudu itu adalah siwakan. Di situ dikatakan kali Rasulullah, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'akulli wudu'in. Seandainya saya tidak khawatir memberatkan terhadap umatku, maka aku akan memerintahkan umatku untuk bersiwakan setiap wudu. Ini perintah Rasulullah itu la amartuhum, saya akan memerintahkan umatku. Perintah artinya kalau perintah itu adalah menunjukkan sesuatu yang wajib dikerjakan. Tapi berhubung di situ ada yadul qarinah ala illai amriha, termasuk wujubu amriha, ada perintah, ada qarinah atau tanda bahwasanya perintah itu tidak wajib. Karena ada kata-kata laula an asyqa, seandainya saya tidak khawatir memberatkan, maka saya akan memerintahkan. Berhubung khawatir beliau memberatkan umatnya, maka tidak jadi diperintahkan alias tidak diwajibkan. Memang ada hadis yang menjelaskan kalimatnya itu perintah. Tasawwaku, tasawwaku, siwaklah kalian. Jadi perintahnya Kanjeng Nabi itu tasawwaku, bersiwaklah kalian. Artinya sawwaku kan perintah. Makanya ada ulama itu yang menghukumi bahwasanya bersiwakan itu wajib. Ada sebagian ulama itu menghukumi siwakan itu wajib karena melihat dari hadis yang lainnya. Tapi kalau melihat dari hadis ini menunjukkan bahwasanya perintah untuk bersiwakan setiap kali mau wudu itu adalah sunnah. Sunnah tapi yang sunnah yang sangat ditekankan. Asyadul istihbaban, sangat disunahkan ketika wudu, termasuk ketika mau sholat, dan banyak lagi tempat-tempat di mana ketika kita siwakan itu sangat-sangat dianjurkan. Nah, tempatnya ketika wudu itu di mana? Jadi di dalam masalah siwakan sebelum wudu, sunnahnya itu memang ada khilaf di antara Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi dua imam ini adalah seorang mujtahid fatwa di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah. Ini ada khilaf di dalam menentukan tempatnya di mana dilakukan kesunahan siwakan ini. Sebelum wudu ini dilakukannya di mana? Kalau Imam Romli
dilakukan sebelum melakukan atau membasuh telapak tangan. Itu kalau menurut Imam Romli. Jadi kesunahan di dalam wudhu itu kan ada membasuh telapak tangan. Nah, sebelum membasuh telapak tangan itu disunahkan bersiwakan. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar, kesunahan melakukan siwakan itu ketika wudhu setelah membasuh telapak tangan. Jadi ketika selesai mewudhu itu dibasuh dulu telapak tangan, baru setelah itu melakukan siwakan. Tapi ketika membasuh telapak tangan itu sampai niat, saya niat melakukan sunnahnya wudhu. Lek niat dia nggak boleh ganjaran. Sampai basuh tak niatkan, betul niatnya melakukan kesunahan gitu, betul asal kan. Jadi diniati. Nah, niatnya itu pas waktu basuh telapak tangan. Niat sunnah wudhu, betul niat wudhu. Niat wudhu nih pas basuh wajah. Ini niat melakukan kesunahan di dalam berwudhu. Tapi kalau memang siwakannya itu dilakukan setelah membasuh telapak tangan. Tapi kalau siwakannya itu dilakukan sebelum membasuh telapak tangan, maka siwakan ini termasuk sunnah khorijah, kesunahan yang di luar wudhu. Jadi mulai melakukan kesunahan itu di dalam wudhu itu adalah dengan membasuh telapak tangan. Dan membasuh telapak tangan ini termasuk awal atau permulaan sunnah fi'liyah adalah hilafil wudhu. Kesunahan fi'liyah permulaan yang mana di situ termasuk anggota dari kesatuan wudhu. Jadi permulaan dari wudhu atau pekerjaan dari wudhu itu adalah membasuh telapak tangan. Kalau kita melakukan siwakannya itu sebelum wudhu, berarti membutuhkan niat. Kalau kita siwakannya itu setelah basuh telapak tangan, itu gak usah niat lagi. Artinya niat apa? Niat melakukan kesunahan wudhu. Begitu juga kalau kita melakukannya sebelum membasuh telapak tangan, ya kita harus niat melakukan siwakan. Saya niat siwakan melakukan kesunahan wudhu, karena kita lakukan sebelum membasuh telapak tangan. Kalau kita lakukan setelah membasuh telapak tangan, maka nggak perlu niat lagi. Sudah tercukupi dengan niat waktu membasuh telapak tangan. Itu ada perbedaan di dalam tempat kita melakukan siwakan sebelum wudhu. Jadi ada di permulaan, ada di setelah membasuh telapak tangan. Itu kesunahan di dalam wudhu. Dan juga wajib kita ini niat kalau memang kepingin mendapatkan pahala dari kesunahan wudhu. Enggak diniati mboten angsal pahala. Terus basuh telapak tangan, ini termasuk sunnah. Jadi misalkan kita pakai pendapatnya Imam Romli, berarti siwakan dulu dengan niat melakukan kesunahan wudhu. Setelah siwakan selesai atau sekarang itu ya bisa sikatan lah. Karena definisinya siwak itu istiqmalul udin wa nahwihi. Kalau di dalam kitab fikih itu menggunakan kayu ud atau kayu arok
Istiqmalu udin min arokin wa nahwihi, melakukan atau menggunakan kayu, yakni kayu arok atau semisalnya, untuk membersihkan mulut atau gigi atau apa namanya, bau tak sedap yang ada di area mulut. Nah, itu definisinya siwak. Termasuk di situ kan dikatakan istiqmalu udin min arokin wa nahwi. Jadi menggunakan kayu, yakni kayu arok. Kayu arok itu kayu yang biasa yang umrong-umrong ini. Nah, itu biasa sing itu kayu arok itu. Atau semisalnya kayu arok, bisa dengan di dalam kitab fikih itu bikul likosidin tohirin, dengan setiap perkara sing kasar, perkara yang kasar yang suci, yazilul qalha ay sufratul asnan, yang bisa menghilangkan plak-plak gigi yang ada di gigi, kuning-kuning yang ada di gigi itu bisa hilang. Itu syaratnya harus perkara yang kasar, yang bisa menghilangkan kuning-kuning yang ada di itu atau kidal. Semuanya kidal. Tapi kidal ini 20%. Meskipun nggak punya apa namanya kayu arok, bisa dengan menggunakan setiap perkara yang kasar yang bisa menghilangkan kuningnya perkara yang menempel di gigi. Di sini dicontohkan walau nahwahi qordin, senajan itu menggunakan apa namanya kain bisa saja. Jadi misalkan sampai buatan beton, siwak, kayu arok, bisa dengan kain kelambi, atau kudu kelambi bisa saja. Serban ngeten iki nggih biasa. Kain sing halus. Sing kasar kan ngoten, kain sing halus ngoten iki. Kain sing halus. Sing kasar itu saja. Tapi terus-terusan nggih. Dadi kuning ya. Apa meneh mari napa? Epoan ya. Nang soto aduh main gule kuning apa? Ada kayu arok murah, kayu arok itu. Ada paling pula nggak samping. Jadi sunnahnya menggunakan kayu arok itu kesunahannya. Kalau nggak ada yang dengan perkara yang kasar yang bisa menghilangkan kuning-kuningnya yang ada di gigi itu, atau usbu'i ghairihi, dengan menggunakan gerigi, dengan menggunakan jari-jari orang lain yang kasar. Nah, jari sendiri nggak bisa, nggak dapat kesulitan. Nah, tapi memang ada ulama yang boleh yang gerigi sendiri atau jari sendiri, pokoknya sing kasar ya oleh. Tapi ada di dalam kitab Bajuri itu yang muktamad itu adalah menggunakan jari orang lain, tapi dengan izinnya, tak langsung ditarik dengan jari. Drijimu kasar, tak gawe siwakan, oleh perkara ini. Jadi bisa dengan menggunakan jari sing kasar teman-teman. Nah, jarinya orang yang hidup, bukan orang yang mati. Nah, itu pun harus ada izin. Kalau nggak ada izin maka haram. Haram. Begitu juga ketika kita apa namanya nggak bawa kayu arok, kita pinjam teman itu boleh. Punyanya teman kita pinjam teman.
gitu. Pokoknya gak cicil. Tapi lek gak pinjam, langsung aja digawe, gak tanpa izin. Nah ini cuman ya mendapatkan kesunahan. Cuman haram dalam segi itu yang tadi, gak intinya itu termasuk gosok. Terus masalah siwak ini menggunakan kayu arok. Umumnya itu ya paling idealnya itu ya jangan lebih dari 1 kilang. Sakilan ya ini. Itu paling maksimalnya. Kalau lebih hukumnya makro. Terlalu panjang itu mungkin. Awalnya terlalu gede, terlalu besar. Ya besarnya itu sakitnya. Kalau lebih jempol. Jadi kalau terlalu panjang itu wonten di dalam riwayat itu kelebihannya. Jadi sakilan lebih. Jadi kunjungannya itu ditumpai setan. Makanya di situ makro karena ada riwayat sampai lebih ke sakilan itu lebihannya itu ditumpai setan. Terus naruhnya itu dulu zaman dulu itu di telinga sebelah kiri naruhnya sebelum meter atau tenggene sebahnya meter kopiah. Kalau memang dulu kan gak ada sak ya, kalau sakunya lambingnya zaman biyen kan betul-betul sakunya, apa mana tengah Arab, makanya diselempitakan kan, selempitakan tenggene apa namanya kupingnya gitu. Saat ini nggak bisa ya. Tapi ya memang perlunya apa kok? Apa namanya ditaruh di telinga supaya apa? Termasuk syiar, termasuk syiar ditaruh di telinga itu untuk mengingatkan orang iya tadi. Orangnya dia satu kan nggak semua. Kalau ditaruh telinga, orang yang biasa siwakan, kalau lihat temannya, dia tentu dikenalikan bersiwak, boleh itu. Berarti orang yang mengelak orang siwak, boleh. Termasuk syiar ditaruh di daerah sini itu, di belakang telinga. Terus faedah di dalam bersiwak ini sangat banyak sekali. Di antaranya apa namanya menghilangkan bau tak sadar, menguatkan gusi, termasuk juga nyepetno keluarnya roh ketika sakaratul maut itu roh cepet keluar itu disiwak. Jadi Rasulullah itu ketika sakaratul maut mau meninggal dunia itu ditunggu kalian Sayyidah Aisyah. Terus adien itu pertama tenggene Sayyidah Aisyah dan Rasulullah. Adie Sayyidah Aisyah itu namanya Abdurrahman. Abdurrahman itu pertama jenguk Rasulullah ketika sakit mau mendekati ajalnya. Nah di telinganya Abdurrahman ini ada siwak. Ketika itu Rasulullah mandeminya tenggene Abdurrahman. Di pandeminya siwak ini. Deloi ya. Akhirnya Sayyidah Aisyah itu ningali. Iki ketokane Rasulullah kepingin siwakan. Akhirnya diselang siwake Abdurrahman itu disiwak kali Sayyidah Aisyah dikaitkan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah siwakan. Setelah siwakan gak lama Rasulullah meninggal. Nah dari itu ulama beristihad termasuk salah satu dari faedah bersiwakan itu adalah mudahkan keluarnya roh ketika sakaratul maut. Ini untuk sing sakaratul maut itu sampai siwak ini.
Ya gak suwe-suwe sakit cara kok mau melorot ya. Niku lek mboten saged ngoten. Lek pun lek saged nggih silakan dhewe ngoten. Niku cepet aja masuk. Kata faedahnya niku menguatkan gigi, termasuk menolak sihir juga ada, mencerdaskan pikiran tambah bening, terus penglihatan itu tambah tajam. Itu sering siwak. Itu di dalam kitab itu ada sekitar faedahnya kalau disebutkan itu ada 70 lebih faedah bersiwakan itu. Karena siwak ini sebenarnya mau diwajibkan oleh Rasulullah, karena berhubung memandang khawatir umatnya itu nanti berat melakukannya. Nah, setiap wudu siwakan, jadi wajibnya ya nopo. Setiap sholat gitu diwajibkan, sholat sunnah, sholat itu wadah. Otomatis kalau disebut diwajibkan berat dari perintah yang mau diwajibkan oleh Rasulullah itu berhubung merasa berat, khawatir berat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di dalam siwakan itu ada faedah yang sangat besar. Sampai-sampai Rasulullah mau mewajibkannya karena khawatir masyarakat terhadap umatnya akhirnya nggak jadi diwajibkan. Oh ya ini terawih itu ya apa? Terawih Rasulullah nggak beli terawih. Nah telung malam, 3 malam, 4 malam mboten riwayat ini. 4 malam keluar ke masjid terawih. Hari mboten keluar. Yang mboten keluar niku nggih terawih beliau mboten. Sampai mungkin kok gaya alasan. Hari terawih kayak 60 soal itu enggak ketok. Dia alasannya sunnah, adalah di kalau pulang kok. Adalah di kalau pulang kok. Alasannya sunnah Rasulullah tak tahu gini, tak tahu. Ini padahal Rasulullah itu khawatir kalau keluar setiap malam itu nanti akan diwajibkan terawih. Nah, otomatis diwajibkan berat. 5 waktu yang berat ya. Apa malu ditambah terawih wajib. Terus burung kok gitu ya. Ini berat. Karena ya Rasulullah nggak keluar malam keempat ini nggak keluar untuk terawih. Mungkin saking khawatir diwajibkannya. Ini pun salah paham, mungkin kayak tadi. Jadi di dalam kesunahan melakukan siwak ini, kesunahannya itu sangat ditekankan tidak hanya di dalam wudu, tapi di sholat, sebelum sholat, terus ngaji, baca Quran, itu disunahkan siwakan. Terus nopo malih ketika tahayyul fam, ketika mulut ini bau tak sedap, nah ini pun disunahkan siwakan setelah makan, mau tidur, setelah bangun tidur, itu sih siwakan. Jadi sekarang saat ini itu besi sikatan gitu ya. Sikatan gitu ya, angsal pahala siwakan, tapi udah niat melakukan siwak karena sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata. Jadi setiap keadaan yang baik yang kita lakukan itu sangat disunahkan untuk bersiwakan. Kalau kita lakukan sehari semalam siwakan itu bisa 50 lebih. Ya. Nah setiap nopo sholat sunnah siwakan, sholat wajib siwakan. Ketika bau gak sedap siwakan, ketika masuk rumah disunahkan siwakan masuk rumah. Ketika
Ya itu bau mulut tak sedap siwakan. Otomatis kalau kita laksanakan 50 kali sehari semalam itu, bau mulut kita tidak akan bau. Maka dari itu Islam itu merupakan agama yang menjaga kebersihan. Jadi anjuran menjaga kebersihan mulut, nah, itu sudah ada sejak Islam, termasuk kesehatan gigi, itu sudah diperintahkan oleh Rasulullah ketika zaman Rasulullah SAW. Ini faedah banyak sekali di dalam masalah syukur. Kalau datang ke dokter gigi, membersihkan karang-karang itu, apakah juga termasuk sunnah atau sunnah? Membersihkan, dan membersihkannya itu gimana? Biasanya pakai apa ya? Mungkin masih kita begini loh Ustaz. Yang dicontohkan Pak Ustaz tadi kan dilakukan diri kita sendiri, mendapatkan kalau diniati rohaniat kita niati mendapatkan sunnah Rasulullah Muhammad. Nah, sedangkan kalau dibersihkan dokter gigi, apakah juga mendapatkan sunnah Rasulullah gitu? Ya betul. Ya. Oh, islami macam itu. Memang di dalam pekerjaan ibadah, termasuk kalau kita masih bisa melakukannya itu lebih baik kita lakukan sendiri. Kalau memang masih bisa keadaan kita melakukannya. Kalau nggak bisa, kalau bisa terus kita menyuruh orang melakukannya, meminta bantuan orang, nah, itu hukumnya makruh, bahkan dilakukan ulang, tidak baik. Kecuali kalau memang nggak bisa melakukannya sendiri, seperti kayak itu tadi membersihkan gigi. Nah, ketika kita tidak bisa membersihkannya dengan sendirinya, otomatis ya harus minta bantuan orang lain. Nah, itu ya nggak apa-apa. Kalau kita niati sunnah melakukan siwakan ya dapat. Pokoknya syaratnya itu dengan perkara yang kasar yang bisa membersihkan kuning-kuning yang ada di gigi itu ya, bau-bau mulut yang nggak sedap. Nah, itu ya sunnah. Jadi istilahnya kalau ibadah meminta bantuan, kalau memang kita mampu, itu hukumnya bila Allah melayani keutamaan. Di wudhu bisa ngambil air sendiri, nah, bisa wudhu dengan sendiri. Tapi kita nyuruh orang untuk wudhukan kita, nah ini nggak boleh, nggak baik. Artinya hilangul aulia, melayani keutamaan, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak ini masalah. Makanya ini boleh silakan itu jangan ditunjukkan orang. Kalau di depan orang itu ditutupi. Kalau lihat ada, jadi ditutupi terlebih. Jadi bukan ketinggal orang lain. Supaya orang lain melihatnya itu enggak jijik, enggak belum. Sunnah kan ada. Alhamdulillah.